Baik sahabat tani, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Selamat datang di channel Pak Tani, channel yang khusus membahas mengenai pertanian. Nah, di video kali ini kami akan melakukan kegiatan rutin, yaitu melakukan penyemprotan di kebun berupa tanaman jeruk dan cabai. Kenapa? Karena ini bukan tanpa alasan. Tanaman kita, terutama saat cuaca lembab dan tidak menentu seperti sekarang, sangat rentan terhadap penyakit seperti antraknosa maupun gugur daun. Nah, oleh karena itulah kami akan melakukan penyemprotan dengan obat yang nanti kami sajikan di menit berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, mengapa kami melakukan penyemprotan dengan obat tersebut? Karena kalau dibiarkan tanpa penanganan, daun jeruk dan kopi, terutama juga cabai, itu akan rontok, kemudian buah busuk, bahkan nantinya tanaman akan bisa mati secara perlahan. Maka, penyemprotan secara berkala menjadi salah satu cara terbaik untuk kita menjaga tanaman agar tetap sehat dan produktif. Nah, jeruk, cabai, dan kopi yang kami semprot hari ini itu adalah bukti nyata betapa pentingnya tindakan pencegahan sejak dini. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan obat yang digunakan secara lengkap dengan cara pakainya, kemudian dosis, supaya tanaman sahabat tani di rumah atau di kebunnya itu terhindar dari penyakit yang merugikan. Jadi sahabat tani bisa menyimak terus videonya sampai selesai. Baik sahabat tani, jadi inilah obat yang kami gunakan. Yang pertama adalah fungisida Acapella System 280 SC. Fungisida ini bahan aktifnya ganda, yaitu Picocitrobin 200 gram per liter dan Ciproconazole 80 gram per liter. Jadi fungisida inilah fungisida yang bersifat sistemik dan preventif serta kuratif. Bentuknya pekatan suspensi seperti susu untuk mengelakkan penyakit pada sayuran seperti kubis, kemudian cabai serta buah-buahan termasuk padi. Nah, ini isinya adalah 100 ml dengan dosis itu adalah 2 ml per liter airnya, atau maksudnya adalah 0,5 ml per liter airnya. Jadi kami akan gunakan satu botol ini dengan isi 100 ml untuk satu kantong air yang isinya 200 liter air. Nah, bisa sahabat tani lihat bentuknya memang kental seperti susu, namun sangat mudah larut dalam air dan tercampur dengan rapi. Nah, untuk nutrisi kami menggunakan Ambition. Jadi Ambition ini sudah sering kami gunakan sebelumnya untuk tanaman cabai di fase pertumbuhan, dan sampai sekarang karena masih berbunga kami tetap menggunakan Ambition. Jadi ada beberapa tanaman cabai, sebagian besar itu masih bunganya masih lebat, jadi agar tidak rontok, nutrisinya kami gunakan Ambition. Nah, Ambition ini isinya adalah 500 ml, dosisnya 2 ml per liter. Nah, mengapa kami menggunakan Ambition? Karena setelah kami gunakan pada tanaman cabai, itu sangat efektif untuk memacu pertumbuhan, karena inilah zat aktivator tanaman. Jadi tanaman lebih tumbuh dengan baik karena mengandung asam amino, kemudian asam pulpa dan unsur mikro lainnya, sehingga memacu aktivasi pertumbuhan tanaman, membentuk tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, sehingga hasilnya lebih maksimal. Nah, ini juga dapat memulihkan tanaman akibat stres, baik biotik maupun abiotik, ketika terkena hujan terlalu sering, angin yang begitu kencang,
Sehingga untuk netralisir kami menggunakan Ambisyan, sehingga tanaman tetap kembali pulih dan bisa tumbuh dengan subur. Nah, itulah Sobat Tani nutrisinya. Kemudian untuk nantilah insektisidanya, kami tetap juga masih menggunakan insektisida Alika. Nah, Alika ini isinya 250 ml dengan bahan aktif lambda-sihalotrin 106 gram, kemudian thiamethoxam 141 gram. Nah, ini merupakan racun kontak dan lambung, bentuknya pekatan, putih kecoklatan, berdaya kerja luas untuk mengendalikan hama kutu-kutuan, ulat, kemudian juga sering digunakan untuk memulihkan buah atau sayuran yang tersengat oleh hama lalat. Di sini juga sudah sangat jelas tertera manfaat, dosis, dan sasarannya. Jadi Alika ini dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Nah, seperti yang sahabat tani lihat, bisa digunakan misalnya untuk tanaman kacang, kemudian kakao, kedelai, kelapa sawit, kentang, kopi, kubis, mangga, semangka, tembakau, terung, dan tomat. Untuk dosis rata-rata itulah cukup sedikit sebenarnya, antara 0,1 sampai 0,5 mili per liternya. Jadi tergantung jenis tanaman dan tingkat hama yang menyerang tanaman. Nah, kalau untuk cabai dan jeruk, kami lakukan penyemprotan dengan dosis 0,5 mili per liter airnya. Jadi itulah Sobat Tani untuk takarannya. Jadi untuk 1 gentong air ini kami isi 100 ml. Nah, bentuknya hampir mirip seperti acapella tadi, putih dan agak kental seperti susu, namun mudah larut dalam air. Jadi sahabat tani yang sedang menemukan atau mengalami masalah kendala dalam pertanian atau tanaman yang terkena hama-hama tadi, jadi bisa memilih obat-obatan tersebut. Nah, misalnya untuk bercak daun, antrak, kami gunakan acapella. Kemudian untuk kutu-kutuan, serangan lalat, kami menggunakan Alika. Alika juga dapat digunakan untuk membasmi ulat. Jadi cukup banyak fungsi dari Alika. Dan nutrisi itu kami gunakan Ambisyan, baik dari fase penanaman sampai sekarang. Dan tambahannya adalah lem. Lem tentu tidak harus seperti yang kami gunakan. Jadi Sobat Tani bisa menemukan dan menggunakan lem sesuai dengan kemauan Sobat Tani. Kebetulan untuk lem yang kami gunakan sekarang ini adalah mereknya adalah Arizona Stick. Ini juga cukup bagus karena bukan hanya sebagai bahan perekat, tapi juga sebagai penembus dan anti embun pada tanaman. Isinya cukup banyak, 250 ml dengan dosis 10 ml per 20 liter air. Nah, itu juga disesuaikan dengan kemauan Sobat Tani kembali. Jadi kami di sini hanya menyampaikan sesuai dengan anjuran normalnya. Jadi kadang itu juga disesuaikan dengan cuaca yang
ada pada saat penyemprotan. Jika masih hujan atau gerimis, mungkin bisa ditambahkan lagi. Nah, tanaman yang akan kami semprot kali ini itu adalah 3 jenis, yaitu cabai, jeruk, serta kopi. Kebetulan untuk penanamannya memang tumpang sari, jadi sekalian kami menyemprot ketiga tanaman tersebut dengan obat yang sama, sehingga selain hemat biaya juga lebih hemat tenaga. Di sekali penyemprotan 3 jenis tanaman sudah mendapatkan dampaknya atau sudah bisa kami lakukan penanganannya, karena secara umum penyakitnya sama, yaitu gugur daun dan antraknosa. Baik sahabat tani, itu dia cara kami merawat tanaman agar tidak terkena serangan antraknosa dan gugur daun. Obat yang kami gunakan memang bukan satu-satunya, tapi sudah kami coba dan hasilnya cukup memuaskan di kebun kami. Perawatan tanaman memang perlu kesabaran dan ketelatenan. Kadang cuaca tidak bersahabat, kemudian penyakit juga datang tiba-tiba, tapi kalau kita konsisten dan mau belajar dari pengalaman, tentu hasilnya juga akan mengikuti. Nah, setiap petani tentu punya cara masing-masing, dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan hari ini justru bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi sahabat tani semua. Nah, kalau ada pengalaman kami yang sama dengan sahabat tani atau cara kami yang kurang berkenan, mohon sahabat tani memberikan saran atau masukan agar kita bisa saling mengisi dan saling menguatkan sebagai petani. Nah, sahabat tani, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya dengan topik pertanian lainnya. Semoga sahabat tani selalu dalam keadaan sehat, kemudian tanamannya juga tumbuh subur, serta harga nantinya bisa lebih bersahabat. Kurang lebihnya apa yang kami bagikan, kami mohon maaf. Sekali lagi, semoga video kami ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani. Ini hanyalah pengalaman kami di daerah sini. Semoga ini bisa menyebar dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, salam sehat, salam dari kami, channel Pak Tani. Terima kasih sekali lagi sudah mendukung video-video kami.